dengan yang lainnya, Iya. jelas ada. Betul. Tapi kalau metode perpindahan, ya kan, perpindahan objek ke objek yang lain tanpa satu ini nggak mungkin. Jadi apapun metode yang ditawarkan, Iya. ya kan, apapun metode yang ditawarkan sama oknum-oknum tersebut, ya saya anggap metode sulap. Kecuali metode yang ditularkan flu ya, saya flu, tularkan flu. Beda itu, lagi, itu beda lagi. Artinya itu kan oke lah, itu beda padat, cuman kan nggak kelihatan benar, virusnya kan benar, begitu benar, kan. benar, benar. Beda lagi. Tapi kalau yang udah di dalam tubuh, salam waras, masih bersama saya Indra dan juga Mas Yuda. Oke, topik kita kali ini transfer penyakit. Oke, nah mungkin ini sedikit Mas Yuda di sini mungkin akan lebih banyak bercerita tentang transfer penyakit ini. Nah, yang pertanyaan pertama adalah kebenaran tentang transfer penyakit ini. Ya. Transfer penyakit ini yang umum kita biasa temuin ya. Kita biasa kita temuin. Saya mau mengkomplain. Saya mengkomplain ini. Komplain ya. Saya mengkomplain sebatas dengan apa yang saya tahu. Oke. Ada beberapa oknum yang mengaku dirinya bisa mentransfer penyakit ke objek yang lain. Ini menarik nih. Ini menarik karena ini banyak banget nih guys. Banyak banget guys. Nah, di sini kita akan coba sedikit buka. Oke, lanjut Mas. Jadi ada yang penyakit itu ditransfer ke binatang. Betul. Ya kan? Ada yang penyakit itu ditransfer ke media buah, telur dan lain-lain ya. Kan gitu. Ya. Next, nanti konten selanjutnya saya bongkar. Mantap. Artinya mekanismenya seperti apa? Berarti kita buka sedikit dulu ya sekarang. Buka sedikit dulu. Buka sedikit. Ya, jadi transfer penyakit di sini yang perlu saya garis bawahi adalah kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, penyakit yang ada di dalam yang bentuknya tumor biasanya nih, bentuk-bentuknya tumor ataupun sesuatu yang ada di dalam bisa dipindahkan keluar tanpa melalui satu proses pembedahan. Ya. Melalui proses pembedahan. Menurut saya ini adalah sesuatu hal yang lucu gitu, di luar logika. Iya, di luar logika. Jadi begini, apakah mungkin benda padat keluar atau menembus benda padat tanpa jejak? Itu satu pertanyaan. Iya. Nggak mungkin, kan begitu kan? Kedua, apakah mungkin satu penyakit dipindahkan ke binatang yang notabene secara anatomis tubuhnya berbeda? Iya. Nah, bagaimana dia mau menempel yang ke tempat yang sama gitu? Bagaimana dia mengindung ke tempat yang sama, sedangkan golongan darah, genetikanya dan lain sebagainya itu berbeda. Kasihan banget tuh binatang ya. Nah, iya. Nggak punya salah apa-apa, dibikin sakit. Betul. Jadi benar-benar satu saya bukan mengatakan ini suatu kesalahan, tapi saya menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya. Kalaupun toh ada oknum yang melakukan itu, ya kembali lagi sulap. Kembali lagi itu sulap. Iya, iya. Kali ini di konten ini kita belum mau menunjukkan bagaimana mekanismenya. Di next konten mungkin di part. Nah, ini juga nih. Ramein dulu komennya. Baru kita akan kuak selanjutnya. Bener nggak? Betul. Benar. Jadi memang betul-betul tidak masuk akal ketika satu objek pindah ke objek lain tanpa ada suatu proses real. Ya. Nggak mungkin. Ya. Apapun alasannya. Oke. Nah,
Terus kalau misalnya untuk metode atau mekanismenya dari transfer penyakit itu kayak gimana? Jadi kembali lagi, sebetulnya transfer penyakit kembali lagi di konten kita yang sebelumnya ada namanya santet ya. Namanya santet. Jadi kalau itu menghancurkan atau itu merusak mungkin lah, saya masih bisa terima akal. Karena visualisasi koneksivitas manusia satu dengan yang lainnya jelas ada. Betul. Tapi kalau metode perpindahan, perpindahan objek ke objek yang lain tanpa satu ini nggak mungkin. Jadi apapun metode yang ditawarkan, ya kan, apapun metode yang ditawarkan sama oknum-oknum tersebut ya saya anggap metode sulap. Kecuali metode yang ditularkan flu ya, saya flu, tularkan flu. Beda lagi, beda lagi. Artinya itu kan oke lah, itu beda padat, cuman kan nggak kelihatan. Benar. Tapi kalau yang udah di dalam tubuh kayak macamnya tumor, cancer atau apalah itu yang dipindahkan ke binatang atau di telur, di buah, di apapun gitu ya, itu kelihatannya nggak mungkin ya. Jadi di sini saya hanya sedikit menggarisbawahi, jika ada oknum yang melakukan transfer penyakit dengan cara seperti itu sudah jelas sulap. Oke, saja. Itu yang perlu digarisbawahi guys. Jadi tetap kita mesti berpikir secara logika. Kita harus berpikir secara rasional. Kalau misalnya ada yang seperti itu, artinya ya balik lagi sulap lah. Oke guys. Kalau nanti komen di sini atau pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran rame, kita akan buka lagi sesi ini untuk mungkin lebih membedah lagi, lebih dalam lagi. Oke guys, thank you. Selamat siang dan salam waras.